teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Aku harap kalian berada di kondisi yang baik-baik saja, sehat dan juga dalam suasana hati yang ceria, seru, bahagia untuk menerima ilmu pada hari ini. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, kira-kira siapa sih aku? Terus ngapain sih aku di video kali ini? Nah, tanpa berlama-lama nih teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Evelyn Hadi Harjo. Kalian bisa panggil aku EV or Evelyn. Jadi aku mahasiswi pendidikan administrasi perkantoran di Universitas Negeri Surabaya. Nah, terus kalian masih bertanya nih, ngapain sih aku di sini dan apa yang akan aku lakukan di video kali ini? So, di video kali ini aku akan memberikan kalian wawasan ilmu terkait komunikasi. Tapi karena aku dari perkantoran, jadi aku akan memberikan ilmu terkait komunikasi perkantoran. Nah, dengan judul pola komunikasi perkantoran. Jadi, ilmu ini tuh sangat bisa dibilang bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ingin ngiri karir ke perkantoran karena bisa dijadikan sebagai ilmu bekal gitu. Tapi untuk teman-teman yang memang tidak atau tidak berminat ke perkantoran bisa diterapkan juga teman-teman karena hampir sama aja gitu. Itu tanpa berlama-lama, kita langsung next ke materinya. Nah, di materi kita pada hari ini di Class for Change, kita akan belajar apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada latar belakang, terus pengertian komunikasi perkantoran, bentuk komunikasi perkantoran, terus macam-macam komunikasi, pola komunikasi perkantoran, dan juga ada hambatan teman-teman, hambatan dari komunikasi perkantoran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita next ke materinya. Nah, oke, di latar belakangnya ada komunikasi itu berperan penting dalam kelancaran administrasi kantor, teman-teman. Karena dengan komunikasi yang efektif itu bisa membantu siapapun yang ada di perkantoran itu bisa menyampaikan instruksi, koordinasi, dan juga pelaksanaan tugas dengan efektif, efisien, dan juga berjalan lancar. Nah, terus ada juga berbagai pola komunikasi nih, ada formal, informal, vertikal, horizontal, dan diagonal yang mereka semua itu punya pengaruh efektivitas kerja serta hubungan antar pegawai. Nah, kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan miskomunikasi, keterlambatan informasi, dan juga duplikasi tugas. Nah, terus ada juga nih penelitian nunjukin bahwa komunikasi yang efektif itu bisa pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawannya. Lalu selanjutnya adalah apa sih komunikasi perkantoran itu? So, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicate, dan sumbernya dari kata communis artinya sama. Nah, terus ada beberapa ahli itu berpendapat kalau misalnya komunikasi itu proses mengubah perilaku orang lain. Terus habis itu ada yang bilang proses penyampaian pesan komunikator ke komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulannya adalah komunikasi itu proses penyampaian pesan guna mencapai pikiran yang dimaksud orang lain melalui media yang menimbulkan perubahan perilaku orang. Tapi kalau komunikasi kantor itu proses penyampaian informasi dari pihak ke pihak lainnya seputar kegiatan di kantor dan menyangkut tujuan bersama perusahaan. Itu teman-teman. Nah, lalu nextnya adalah bentuk komunikasi itu kayak gimana sih? Kayak bulat, kotak, atau gimana? Nah, jadi bentuk komunikasi itu ada bentuk verbal dan juga bentuk non-verbal. Kalau bentuk verbal itu komunikasi dengan kalimat. Ada lagi dibagi jadi dua, komunikasi lisan dan juga komunikasi tertulis. Kalau komunikasi lisan itu adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung kepada lawan bicara, kayak misal kalian ngobrol dengan teman pada saat di sekolah. Jadi intinya kayak bertemu langsung gitu di real life. Nah, saya kayak gitu. Terus kalau komunikasi tertulis itu kayak kalian mengirim pesan, mengirim chatting, terus pokoknya yang melalui media komunikasi tertulis.
Tapi kalau komunikasi nonverbal atau tanpa kalimat itu komunikasi yang bisa lewat kayak ekspresi wajah, intonasi, dan juga semacamnya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke bentuk komunikasi kantor. Jadi bentuk komunikasi kantor itu ada yang pertama nih, bentuk rantai. Jadi di bentuk rantai ini itu kalau menurut Joseph mirip dengan pola lingkaran karena setiap anggota itu bisa berkomunikasi dengan dua pihak terdekat tetapi tersusun memanjang seperti rantai dan posisi tengahnya itu cenderung menjadi pusat kendali atau pimpinannya gitu atau pemimpin istilahnya seperti itu. Nah, contohnya itu perintah kerja mengalir dari manajer ke kepala divisi, lalu ke supervisor, dan juga ke pegawai, kayak gitu teman-teman. Tapi di bentuk ini dia tuh punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah apa? Informasi bisa berpotensi berubah makna. Terus penyampaiannya lebih lambat dan juga umpan balik ke pimpinan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya adalah bentuk komunikasi Y. Jadi kalau di komunikasi Y ini, menurut Robbins itu dia bilang bahwa pola ini tuh terdiri dari 4 level hierarki, di mana ada satu supervisor, punya dua bawahan, terus kemudian terhubung dengan dua atasan. Terus contohnya tuh kayak vice president menerima informasi dari direksi, lalu meneruskannya kepada manajer. Terus ada manfaatnya nih teman-teman kalau menggunakan bentuk komunikasi ini di mana pola ini tuh lebih efisien dibanding pola rantai yang sebelumnya karena koordinasi terpusat pada satu titik. Cocok untuk perusahaan yang punya beberapa bagian kerja dan juga saling berkaitan. Tapi dia juga punya kekurangannya nih teman-teman. Ini sangat bergantung pada keaktifan penghubung utama. Nah, jika penghubung utamanya ini dia tidak aktif atau aliasnya pasif, maka informasi yang ada itu bisa terhambat ataupun terlambat sampai ke orang-orang selanjutnya. Nah, terus kita masuk nih ke macam-macam komunikasi. Jadi kalau di definisi komunikasi formal itu yang pertama adalah komunikasi formal itu komunikasi yang resmi dan juga mengikuti struktur organisasi. Terus yang kedua menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan dan juga yang terakhir adalah berlandaskan pada alur komando dan tanggung jawab gitu teman-teman. Jadi kayak ada aturannya gitu. Sudah ada aturan dan juga udah harus diikutin oleh seluruh orang-orang yang ada di dalam kantor tersebut. Nah, di komunikasi formal ini kita punya 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama ada downward communication atau komunikasi vertikal. Nah, kalau udah dengar vertikal pasti kan dari atas ke bawah. Nah, jadi dari pimpinan ke bawahan. Nah, tujuannya dengan adanya komunikasi ini adalah uh, pemimpin itu bisa memberikan arahan, terus kebijakan, prosedur kepada bawahan. Nah, terus yang kemudian yang kedua ada upward communication, di mana komunikasi bawah atas. Jadi, komunikasi dari pegawai ke pimpinan. Jadi bisa berisi laporan, terus masukan atau penyampaian masalah kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada komunikasi horizontal atau komunikasi yang setara. Jadi pegawai dengan pegawai, pimpinan dengan pimpinan. Nah, itu tuh ada karena diharapkan bisa mendorong kolaborasi antar divisi kayak gitu dan juga mempercepat aliran informasi dengan meningkatkan kepuasan serta loyalitas karyawan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi informal. Jadi kalau menurut definisinya, komunikasi informal itu adalah komunikasi yang terjadi di luar jalur resmi organisasi. Terus kemudian terjadi melalui hubungan sosial antar individu. Terus bentuknya itu bisa saling berupa nasihat, terus berbagi informasi, dan juga membangun kepercayaan. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari komunikasi informal. Nah, yang pertama adalah komunikasi ini tuh bersifat spontan dan fleksibel, tidak mengikuti hierarki organisasi. Terus yang kedua, bisa terjadi antar individu tanpa memperhatikan jabatan. Jadi, siapapun bisa berkomunikasi dan tidak melihat jabatan, baik itu kamu pimpinan, baik itu kamu pegawai, kalau misalnya sama-sama sefrekuensi, itu bisa terjadi komunikasi informal. Nah, terus kemudian bisa jadi alternatif nih kalau misal jalur formal itu terhambat gitu. Terus teman-teman next ke
materi selanjutnya adalah kita sudah masuk di pola-pola komunikasi informal. Nah, di pola-pola komunikasi informal ini juga ada 3 jenis. Ini ada cross channel, di mana komunikasi dari komunikasi dua arah antar atasan dan juga bawahan. Seperti yang udah aku sebut tadi ya, jadi komunikasinya itu atasan ke bawahan ataupun komunikasi dari bawahan ke atasan gitu. Terus yang kedua ada lateral, jadi komunikasi antar individu yang punya kedudukan setara. Dan yang terakhir adalah grapevine, ini penyampaian informasi yang sulit diverifikasi kebenarannya. Nah, itu kayak rumor, gosip yang menyebar di perusahaan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke komunikasi intrapersonal. Kalau menurut definisinya, itu adalah proses pertukaran informasi, ide, dan persamaan antara dua atau lebih individu. Terus fungsinya itu ada apa sih? Fungsinya itu ya bisa membentuk hubungan baik, antara pimpinan dan karyawan, meningkatkan kerjasama, dan juga uh, suasana tim itu bisa jadi harmonis. Terus yang ketiga ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor yang mempengaruhinya tuh ada keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, dan juga budaya organisasi, teman-teman. Nah, lalu dari komunikasi interpersonal ini juga ada dampak positifnya. Ini bisa meningkatkan rasa keterlibatan dan kepercayaan dalam tim, memperkuat hubungan intrapersonal lingkungan kerja, dan juga mendorong produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Nah, selanjutnya teman-teman, ada hambatan komunikasi. Jadi, di hambatan komunikasi ini aku ngasih kalian 2 contoh ya teman-teman. Ada hambatan fisik dan juga hambatan psikologis. Nah, hambatan fisik itu hambatan fisik itu terjadi kepada fisik kita ataupun hal-hal lain yang dengan juga dengan fisik. Contohnya itu kayak misal gangguan jaringan atau media komunikasi yang tidak efektif. Kemudian adanya jarak kerja yang berjauhan, maka dari itu kenapa di office itu kita harus menerapkan study motion atau ergonomi. Jadi kayak semacam study motion itu uh, membuat para pekerja itu mudah untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan gitu. Nah, terus ruang kerja yang berisik dan tidak kondusif. Nah, ini biasanya kalau misal kalian kerja di sebuah pabrik gitu, yang pabrik pembuatan itu kan pasti mereka pabriknya bakalan jauh kan. Nah, itu untuk menghindari suara berisik itu. Terus habis itu ada hambatan psikologis, di mana ada kayak rasa takut untuk menyampaikan pendapat kepada atasan, terus kurang percaya diri, dan juga biasanya itu terjadi konflik antar pegawai yang menyebabkan hubungan mereka tidak harmonis. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita sudah masuk ke sesi terakhir, yakni kesimpulan. Jadi dari materi-materi sebelumnya yang sudah aku jelaskan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau komunikasi itu tak hanya sekedar tukar informasi, tapi juga bisa sebagai penyampaian kesamaan makna untuk mengarahkan perilaku anggota. Nah, terus habis itu, organisasi yang sukses atau perkantoran yang sukses itu adalah yang mampu beradaptasi secara efektif atau secara aktif terhadap tantangan teknis dan sosial demi koordinasi yang solid. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan juga mencatat. Mungkin baik untuk teman-teman yang mencatat materi ini sampai akhir. Aku mau ucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya, dan juga aku juga mau ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam video ini terdapat kesalahan dalam aku berbicara, intonasi, maupun hal-hal yang membuat teman-teman merasa ya yang seperti itu gitu. Terus aku harap informasi yang aku sampaikan ini bisa memberikan dampak dan juga ilmu baru untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup dari aku. See you. Sampai jumpa lagi. Dah.